pesugihan si anak yatim piatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Dan kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik dan plot twist biasanya teman-teman ya. Dan untuk kisah Isyawara kali ini akan menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Nuri, yang mana ia bekerja di salah satu toko parfum yang ada di Jawa Tengah, di kota tapi di Jawa Tengah nih teman-teman ya. Dan bagaimana salah satu partner kerjanya yang bernama Eva ini harus meninggal dunia dengan cara yang sangat misterius. Waduh, ada apa sebenarnya di balik kematian Eva ini? Dan ternyata setelah kematian Eva datang kabar yang menyatakan bahwasanya di tempat Nuri bekerja itu ada praktek pesugihan. Waduh, pesugihan apa ini? Dan apakah akan membahayakan keselamatan dari Nuri sendiri? Waduh, oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Nuri sedang merapikan rak ketika Pak Ridwan memanggilnya dari balik meja kasir. Suaranya terdengar resah, seperti sedang menahan rasa cemas. "Nuri, kamu ada waktu sebentar?" Nuri menoleh. Ada Pak, ada apa ya?" Pak Ridwan menutup buku pencatatan penjualan, lalu menatap Nuri dengan sorot mata yang mengungkapkan kegelisahan. "Kamu sudah menghubungi Eva kan?" "Sudah Pak, tadi pagi sudah saya telepon 2 kali, tetapi tidak aktif." Nuri mengusap seragam kerjanya, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Kemarin juga begitu Pak." Pak Ridwan mengangguk pelan. "Saya tidak mengerti. Dia tidak pernah seperti ini. Kalau sakit atau ada urusan mendesak, biasanya dia selalu meminta izin." Ia menarik nafas panjang. "Dan ini sudah seminggu tanpa kabar, Nur." Nuri duduk di kursi kosong dekat meja kasir. "Jujur saya juga khawatir Pak. Tidak pernah dia bersikap seperti ini." Pak Ridwan berdiri dari kursinya, lalu berjalan menuju laci meja kasir. Ia mengeluarkan selembar kertas kecil, salinan alamat dari data karyawan. Ini alamat sesuai KTP-nya. Kamu tahu alamat ini?" Nuri menerima kertas yang diberikan Pak Ridwan, matanya membaca baris per baris alamat Eva. Dia tidak ingat apakah selama ini Eva pernah menyebutkan daerah asalnya secara detail, tapi seingat Nuri, Eva memang hanya bercerita sepintas saja. Eva berkata bahwa rumahnya cukup jauh dari kota sehingga ia memilih mengekos dekat tempat kerja. Dia juga jarang pulang karena malas naik transportasi umum. Tahu sih Pak, kenapa ya?" tanya Nuri. Coba kamu datang ke sana ya Nuri. Jangan khawatir, tentang ongkos saya akan tanggung semuanya. Kamu tidak keberatan kan?" Nuri menggeleng cepat. Tidak Pak, tidak keberatan. Saya juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Eva." Raut tegang di wajah Pak Ridwan sedikit melunak setelah mendengar jawaban Nuri. Dia mengambil uang dari dompetnya dan menyerahkannya pada Nuri. "Ambil ya, kamu sebaiknya pergi sekarang, mumpung masih siang." "Baik Pak." Pak Ridwan menatapnya agak lama. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Nuri menyimpan kertas alamat dari Pak Ridwan ke dalam tas kecilnya. Ia permisi merapikan barang-barang di loker agar tak membuang waktu terlalu banyak. Sudah 1 minggu ini,
Eva hilang kabar, dan semakin dipikirkan, semakin muncul perasaan tidak enak di hati Nuri. Eva bukanlah tipe orang yang suka tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Bahkan ketika badannya demam, ia tetap mengirim pesan singkat, sekedar bilang tidak bisa masuk kerja. Ketika Nuri berjalan menuju pintu toko, Pak Ridwan kembali memanggil. Nuri? Iya Pak. Kalau kamu sudah dapat informasi, langsung telepon saya ya. Jangan ditunda-tunda. Nada suaranya tegas. Sepertinya pemilik toko parfum ini juga sangat mengkhawatirkan keadaan karyawan terlamanya. Nuri tersenyum menenangkan. Iya Pak, saya mengerti. Ia segera melangkah keluar toko parfum. Udaranya panas karena matahari tepat di atas kepala. Cahaya matahari memantul di permukaan jalan aspal yang mulus, membuat semuanya tampak berkilat. Nuri menaiki motor metiknya, lalu menyalakan mesin, tapi dia masih menyempatkan diri mengeluarkan ponsel dari saku untuk mencoba menghubungi Eva sekali lagi. Nadanya berdering sebentar, lalu langsung mati seperti sebelumnya. Eva, katanya lagi sambil menggelengkan kepala karena jengkel. Sempat terlintas di benaknya, apakah Eva menggelapkan barang di toko sehingga ia memutuskan kabur? Namun dugaan itu segera ditepis. Dia tidak mau berpikir buruk terlebih dulu sebelum ada bukti yang lebih kuat. Motor Nuri melaju keluar dari area parkir toko. Kampung Eva berada di sisi selatan kota. Butuh waktu sekitar 60 menit perjalanan jika jalanan lancar. Setelah keluar dari pusat kota, suasana berubah menjadi lebih tenang. Pohon-pohon besar berjajar di pinggir jalan memberikan sedikit keteduhan. Rumah-rumah mulai tampak lebih jarang, terpisah oleh kebun yang luas. Nuri menarik napas lega. Perjalanannya tinggal separuh lagi. Jalan di depan membentang lurus sebelum berbelok ke arah deretan perumahan tua yang sudah dibangun sejak puluhan tahun yang lalu. Ada bagusnya juga dulu aku sering jalan-jalan, pikir Nuri sambil mengamati sekeliling. Motornya melaju perlahan, memasuki alamat yang dituju. Di kiri kanan terlihat rumah-rumah sederhana dengan halaman luas. Motornya berjalan semakin pelan ketika melihat penanda jalan yang sesuai dengan alamat pada kertas. Ini jalannya. Dia berbelok masuk ke dalam gang dan kemudian berhenti di depan nomor rumah yang sesuai dengan alamat di kertas pemberian Pak Ridwan tadi. Rumah tipe 36 itu tampak kusam karena catnya yang mulai pudar, halamannya sempit, ada banyak barang menumpuk di teras. Di depan pintu, seorang lelaki parubaya berdiri di depan sebuah gerobak kayu kecil, tampaknya bersiap hendak berjualan sore itu. Nuri menurunkan standar motor dan melepaskan helm. Ditatapnya lagi nomor yang menempel di rumah, lalu ia mengangguk puas. Permisi Pak, apa benar ini rumahnya Eva? Ucapnya dengan sopan. Lelaki parubaya di depannya mengangkat kepala. Wajahnya tampak letih, yang sepertinya karena kurang tidur selama beberapa malam. Iya benar, ini rumah Eva, jawabnya dengan suara lelah. Kamu siapa ya? Oh, saya Nuri Pak, teman kerjanya di toko parfum. Sudah seminggu ini Eva tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi. Saya sudah datang ke kos Eva, tapi kata ibu kos dia sudah seminggu ini nggak ada di sana. Nuri tampak kikuk karena tidak segera ditanggapi. Begini Pak, jadi saya diminta sama bos saya untuk mencari kabar Eva, sekaligus memastikan apakah Eva baik-baik saja. Lelaki yang bernama Pak Isa itu menoleh ke dalam rumah. Tunggu sebentar di sini ya. Saya panggilkan ibunya dulu. Pak Isa menengok ke rumah, lalu mengeraskan suaranya. Bu, kesini sebentar. Ada tamu yang cari Eva. Sebentar Pak. Tidak lama kemudian, seorang perempuan parubaya muncul dari dalam rumah. Ketika melihat Nuri, ia sempat tampak bingung. Ya nak, ada perlu apa?
Saya Nuri bu, teman kerjanya Eva. Suara Nuri terdengar lembut. Raut wajah Bu Risda yang tadi sempat tegang berubah sedikit lega. Oh, teman kerjanya. Ucapan itu disusul senyuman kecil yang tampak tulus. Syukurlah kamu datang. Eva selama ini selalu tampak kesepian. Tidak ada satupun yang datang mencarinya. Kami sempat mengira dia tidak punya teman sama sekali. Bu Risda memberikan isyarat agar Nuri mengikutinya masuk. Rumah itu mungil, dengan ruang tamu kecil yang berisi 2 kursi tua dan meja kaca yang bagian pinggirnya sedikit retak. Suasananya rapi, walau tampak jelas bahwa taraf mereka juga tergolong keluarga sederhana. Dari dapur, terdengar suara desisan minyak goreng. Mungkin Bu Risda sedang menggoreng ikan. Ibu minta maaf ya, rumahnya berantakan, ujar Bu Risda sambil memberi syarat agar Nuri segera duduk di salah satu kursi. Beberapa hari ini kami fokus sama Eva, jadi banyak yang berhamburan karena tidak sempat dibereskan. Ah, nggak apa-apa bu, jawab Nuri. Ia memandang dinding dan tersenyum ketika melihat beberapa foto yang dipajang di dinding. Ada pasangan suami istri yang mirip Bu Risda dan Pak Isa, hanya saja terlihat masih muda, sedangkan gadis kecil yang tampak ceria itu jelas adalah Eva. Eva adalah anak kami satu-satunya, kata Bu Risda sambil berjalan menyiapkan segelas teh untuk Nuri. Jangan repot-repot bu, setelah Nuri, tapi Bu Risda sudah kembali dengan nampan teh. Eva itu sebenarnya jarang sakit, ucapnya. Suaranya mengandung kesedihan yang sudah berusaha ia tahan sekian lama. Tapi sejak 2 minggu lalu, dia itu sering bilang pusing. Mulanya cuma pusing ringan, kemudian semakin berat. Nuri mendengarkan dengan seksama. Sudah diperiksa ke dokter bu? Sudah kami bawa ke puskesmas. Sudah dikasih obat, tapi nggak diminum. Bu Risda menggeleng lelah. Katanya dia cuma kecapean, jadi nggak perlu minum obat. Setelah dari puskesmas, dia itu lebih banyak tiduran. Bahkan makan pun sering nggak mau. Berat badannya turun drastis. Nuri mendengarkan kata berkata. Oh, di tempat kerja sebelumnya Eva juga kelihatan pucat beberapa hari sebelum menghilang. Tapi dia memang bilang kalau dia kurang tidur. Itu dia. Makanya Eva itu selalu tidur aja seharian. Anehnya dia tetap kelihatan lesu. Kalau sekarang Evanya masih tidur bu? Kayaknya sih ya. Tadi pagi itu sempat bangun sebentar setelah dipaksa makan bubur, tapi habis itu masuk kamar lagi. Bu Risda mempersilahkan Nuri minum teh sementara ia mencoba membangunkan anaknya. Tangannya menyentuh gagang pintu kamar, namun wajahnya tampak muram. Kami sudah bilang kalau dia harus minum obat supaya sakitnya sembuh. Eva juga malah gak mau, minta dikeroi aja kalau sakit kepalanya kambuh, terus tidur seharian. Kalau pusingnya berhari-hari ya itu jelas gak normal deh bu. Ya jelas, ibu juga bilang gitu, cuma Evanya aja keras kepala, sambung Bu Risda. Nuri menggigit bibir. Apa yang dikatakan Bu Risda memang benar. Eva cenderung keras kepala dan sulit menerima pendapat orang lain. Bu Risda mengetuk pintu kamar anaknya berkali-kali, tetapi tidak juga dibukakan. Dia menghela nafas, lalu membukanya. Silakan Nak Nuri, masuk ke dalam kamar aja ya. Kamar itu sederhana tapi rapi. Ada satu tempat tidur single di sisi kiri dengan spray bermotif bunga. Sebuah kipas angin berdiri mengarah ke ranjang yang terus berputar sambil mengeluarkan suara dengungan halus. Di sudut ruangan ada meja kecil dengan beberapa bungkus obat sakit kepala, botol air mineral, dan juga tisu. Di atas tempat tidur, Eva terbaring miring menghadap dinding. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus dibanding terakhir kali Nuri melihatnya. Nuri berdiri di ambang pintu, tidak langsung melangkah masuk. Ini gak apa-apa bu, saya masuk. Gak apa-apa. Kalau nungguin Eva bangun, kayaknya dia gak akan bangun dalam waktu dekat, kata Bu Risda. Dia pun kembali berkata, beginilah kondisinya akhir-akhir ini.
Karena itu, kami putuskan dia segera pulang ke rumah. Kalau tetap di kamar kos, gak tahu gimana nasibnya. Oh, jadi kosnya Eva udah kosong, Bu? Belum. Barang-barangnya masih ada di sana. Kalau udah sembuh, dia akan kembali ke kos. Oh, pantas aja dia nggak pernah kasih kabar. Ya gimana mau ngasih kabar toh? Dia aja lebih banyak tidur. Bu Risda menunjuk ke atas meja di mana sebuah ponsel tergeletak begitu saja. Kamu kan tahu sendiri kayak Pak Eva dulu. Mana pernah dia bisa berjauhan dari handphone, selalu aja online. Tapi sekarang, Bu Risda mengangkat kedua baunya sebentar. Ibu berharap pas kalian itu bisa maklum sama keadaannya Eva. Astaga, Pak Ridwan, Nuri menepuk dahinya agak keras. Kenapa nak Nuri? Duh Bu, saya lupa. Harus segera mengabari Pak Ridwan. Gerutu Nuri yang menyalahkan dirinya karena bisa melalaikan hal sepenting itu. Saya itu kesini karena disuruh sama bos, Bu. Bu Risda menyingkir sebentar, sementara Nuri bergegas keluar untuk menghubungi pemilik toko. Sementara berbicara dengan Pak Ridwan, Nuri sesekali mencuri pandang pada Pak Isa yang rupanya adalah pedagang cilok. Lelaki parubaya itu sepertinya menyadari sedang diperhatikan Nuri sehingga ia menoleh ke arahnya. Nuri langsung salah tingkah dan segera mengakhiri telepon. Dia kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui Bu Risda. Bu, karena saya sudah mengetahui keadaan Eva, sekarang saya pamit pulang dulu ya. Bu Risda tambah kecewa. Loh, kenapa buru-buru? Tadinya ibu harap kamu mau nunggu Eva bangun terus ajak ngobrol. Mungkin dengan adanya kamu, Eva bisa jadi lebih terbuka. Permintaan dari Bu Risda membuat Nuri tak bisa berkutik. Bahkan dia menurut saja ketika diminta duduk di kursi samping ranjang. Kira-kira kapan Eva bangun ya Bu? Tanya Nuri. Ibu juga nggak tahu. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Ibu akan menyiapkan makan siang. Kita makan berdua di sini sambil nungguin Eva sadar. Tanpa menunggu jawaban Nuri, Bu Risda sudah beranjak keluar kamar. Nuri ditinggalkan seorang diri di sana menunggui Eva yang tidur nyenyak. Setiap beberapa menit, Nuri menggeser posisi duduknya karena merasa penat. Jauh di dalam hatinya, dia ingin pulang, tapi cara Bu Risda tadi memandangnya membuat Nuri sungkan berpamitan. Mereka sempat makan bersama. Aroma masakan Bu Risda sangat menggoda sehingga Nuri makan cukup lahap. Namun Eva tampaknya tidak menyadari hal itu. Ia masih saja memejamkan mata. Bahkan sesekali terdengar suara dengkuran. Faisal sendiri sudah lama berangkat berkeliling. Menurut Bu Risda, sudah sejak lama Pak Isa berjualan cilok. Berkat itu pula lah mereka bisa mencicil rumah ini. Sayangnya, Eva sering mengeluh karena kehidupannya tidak sama seperti temannya yang lain. Eva beberapa kali merengek ingin punya motor sendiri, tetapi pendapatan Pak Isa tidak mencukupi kehendak anaknya. Apalagi sebelumnya Eva juga sudah mengkredit ponsel terbaru yang cicilannya harus ditanggung oleh Pak Isa. Sedangkan uang gaji Eva selalu saja habis tak bersisa. Nuri mengerutkan kening. Meski toko parfum mereka tidak terlalu besar, gaji yang diterimanya setara dengan UMR kota mereka. Harusnya Eva bisa menabung untuk membeli motornya sendiri. Cepat-cepat Nuri menggelengkan kepala. Dia tidak mau ikut campur dalam masalah orang lain. Apalagi Eva juga bukan teman baiknya. Mereka hanya rekan kerja biasa. Hari sudah semakin sore sehingga Nuri tambah gelisah. Sikapnya yang resah ternyata menarik perhatian Bu Risda. Kamu mau pulang ya nak? Nuri kaget karena Bu Risda sendiri yang bertanya apakah dia ingin pulang. Dia memandang ke arah jendela yang terbuka. Iya Bu, saya takut kemalaman di jalan. Sorot mata Bu Risda sedikit muram. Benar juga, apalagi kamu pulang sendirian. Ayo, ibu antar ke depan. Nuri tidak tega melihat raut wajah perempuan itu, tapi dia juga tidak bisa terus membuang waktu di sini. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Kalau Eva bangun tolong sampaikan
Kalau saya ingin bicara sama dia, ini nomor telepon saya. Dia mengeluarkan selembar kertas kecil dari dalam tas, menuliskan nomor handphone, lalu menyerahkannya. Bu Risda menerima kertas dari tangan Nuri. Baik nak, terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu datang ke sini ya. Nuri kembali menatap Eva untuk terakhir kali. Semoga Eva cepat sembuh ya, ucapnya sebelum berjalan keluar kamar. Setelah berpamitan pada Bu Risda di teras, ia menghidupkan motornya dan melaju pulang. Sesampainya di rumah, Nuri ingin langsung merebakan diri sebentar untuk menenangkan kepala. Perjalanan hari ini membuat tubuhnya terasa lelah. Namun, dia baru berbaring ketika ibunya berteriak nyaring. Nur, sapu halaman dulu sebentar. Apa boleh buat? Nuri terpaksa bangun dan mengambil sapu lidi untuk membersihkan halaman rumah. Dia sedang membakar daun kering yang sudah dikumpulkannya di samping rumah ketika ibunya berseru lagi. Nuri, handphone kamu itu bunyi dari tadi, cepat angkat. Berisik banget sih bunyinya. Ya bu, sebentar, tanggung. Setelah api menyala cukup besar, barulah ia masuk ke dalam rumah. Ibunya tampak cemberut sambil menyodorkan ponsel yang sedari tadi terus berbunyi nyaring. Dari siapa bu? Nggak tahu, teman kamu kali. Nuri mengamati layar ponsel, jantung yang berdetak agak cepat begitu ia membaca nama Eva. Halo Eva, kamu baru bangun ya? Panggilnya cepat, tapi suara yang terdengar bukan suara Eva. Ini ibu nak. Suaranya bergetar karena sedang menahan isak. Eva meninggal. Dunia Nuri seakan berhenti berputar. Ia tidak bersuara selama beberapa detik, matanya menatap kosong. Eva meninggal, tanyanya tidak percaya. Bu Risda menjelaskan. Setelah Nuri pulang, dia masuk lagi ke kamar anaknya. Kali ini ia berusaha membangunkan Eva lagi, tetapi betapa kagetnya Bu Risda karena dada anaknya sudah tidak bergerak. Kami akan memakamkan Eva malam ini juga nak. Tubuh Nuri gemetar. Sulit rasanya untuk ia percaya kalau Eva sudah meninggal. Saya akan segera menghubungi Pak Ridwan bu. Terima kasih, jawab Bu Risda lirih. Sambungan telepon terputus. Nuri langsung berjongkok karena kehabisan tenaga. Dia menangis keras sehingga ibunya mendekat. Nuri, ada apa? Apa yang terjadi? Nuri memeluk ibunya erat. Bu, Eva meninggal. Innalillahi, bukannya tadi kamu baru dari sana? Kok bisa? Ibu mengusap dadanya dan bergumam. Umur memang gak bisa ditebak. Nuri cukup lama menangis hingga daster ibunya basah karena air mata. Setelah agak tenang, barulah ia ingat harus menghubungi siapa saja. Aku harus hubungin Pak Ridwan. Nuri meraih ponsel dengan tangan yang masih bergetar. Ia menekan nomor pemilik toko parfum itu. Ketika tersambung, suaranya terdengar sangat sedih. Pak, Eva baru saja meninggal. Katanya mau dimakamin malam ini. Di seberang telepon sana, Pak Ridwan menghela nafas panjang sebelum akhirnya ia berkata, kalau begitu kita berangkat selepas maghrib. Kamu ikut kan? Ya Pak, saya ikut, jawab Nuri. Selepas maghrib, Nuri dan Pak Ridwan berangkat bersama menggunakan kendaraan masing-masing untuk menuju ke rumah Eva. Nuri menolak. Ketika Pak Ridwan mengajaknya menumpang di dalam mobil, dia ingin naik motor saja karena sungkan berduaan di dalam mobil. Jadi ia berkendara lebih dulu, sementara Pak Ridwan mengikuti di belakang. Mereka pun tiba di rumah Eva yang sudah ramai. Banyak tetangga datang melayak. Suara orang membaca Yasin mengalun pelan dari ruang tengah. Di sana, jenazah Eva sudah dikafani dengan rapi. Nuri hampir menangis lagi ketika diizinkan melihat wajah temannya itu untuk terakhir kalinya. Lantas dia memeluk Bu Risda yang hampir pingsan karena terlalu sedih. Ketika jenazah Eva diantarkan ke pemakaman, Nuri memapa Bu Risda yang terus menangis. Prosesi pemakaman berlangsung cepat karena langit yang mulai mendung.
Sekitar 10 malam, setelah prosesi selesai dan para pelayat mulai beranjak pulang, Nuri menghidupkan motornya. Dia segera berpamitan pada keluarga Eva dan Pak Ridwan karena harus pulang lebih dulu. Setengah perjalanan, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Motornya terasa berat seakan sedang menanjak. Jangan-jangan rusak lagi. Gumamnya kesal bercampur cemas. Baru bulan kemarin, motornya itu masuk bengkel karena kehabisan oli sampai knalpotnya mengeluarkan asap. Bapak pasti ngamuk lagi nih kalau rusak. Pikirnya agak panik. Dipaksakannya motor terus melaju agar segera sampai di rumah. Ketika masuk pagar, keringat dingin menetes di dahi dan punggungnya. Ibunya keluar dari ruang tamu setelah mendengar suara motor Nuri. Nuri, sudah pulang? Tanyanya sambil berjalan ke teras. Iya bu. Nuri membuka helm, meletakkannya di atas meja kecil di samping pintu. Bapak mana bu? Masih lembur. Kenapa? Kayaknya motor rusak lagi deh. Bapak pasti marah kalau tahu motor kesayangannya kembali harus masuk bengkel. Sudah tahu motor rusak, masih aja nekat boncengin orang. Tukas ibu dengan nada tidak sabaran. Maksud ibu? Ibu tadi ngeliat itu ada orang di jok belakang. Nuri menggerakkan kepalanya pelan untuk memandang motor yang masih diparkir di teras depan. Aku pulang sendirian bu. Pak Ridwan kan tadi naik mobil. Jangan bohong kamu. Nuri menggeleng keras. Sumpah bu. Diacungkan jari telunjuk dan tengahnya. Dari tadi aku sendirian. Tapi motor emang terasa berat. Kayak ada orang yang duduk di boncengan. Bulu kuduknya meremang. Dia masuk dan membanting pintu tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Dia berbisik ke telinga ibunya. Bu, sepanjang jalan aku juga nyium parfumnya Eva deh. Apa jangan-jangan itu hantunya Eva ya? Hus, ngawur kamu. Mana ada hantu? Ibunya mengetuk dahi Nuri dengan buku jari karena merasa jengkel. Hus, ngawur kamu. Mana ada hantu sore-sore begini? Ibunya mengetuk dahi Nuri dengan buku jari karena merasa jengkel. Ini kan sudah jam 10 malam, sahut Nuri sambil mengusap dahinya. Hampir tengah malam bu. Ibunya mencibir. Ya bukannya selalu bilang gitu kalau disuruh tidur lebih cepat. Tenggang bu, sebentar lagi dramanya selesai, kata ibunya sambil menirukan suara Nuri saat sedang menonton drakor. Nuri hanya bisa mengusap dahinya tanpa berani berkata apapun. Yaudah, cepat bersihkan badan kamu, terus makan. Kamu belum makan kan? Ya bu, sahut Nuri patuh. Ia mengganti pakaiannya lalu makan malam. Tidak lama kemudian, ayahnya pun pulang. Orang tua yang sudah kelelahan itu berencana ingin segera tidur, tapi Nuri sudah lebih dulu ada di tempat tidurnya. Wah, ngapain kamu di sini? Malam ini aku mau tidur sama ibu ya, sahut Nuri memelas. Gede masih mau tidur sama ibu. Sana, ke kamarmu sendiri. Nuri terus merengek seperti anak kecil sehingga ayahnya pun kalah. Dia menghela nafas sambil meraih sarung. Wes, ayah tidur aja di ruang tamu. Selalu aja begini kalau ketakutan kamu, gerutunya. Nuri meringis kecil. Maaf. Sudah. Tapi ini yang terakhir kali. Jangan sampai keulang lagi, sahut ayahnya sambil berjalan keluar. Nuri meringis, lalu masuk ke dalam selimut sampai menutupi dagunya. Lampu kamar diredupkan oleh ibu, sementara Nuri berbaring miring menghadap dinding, tidak berani membalikkan tubuh ke arah pintu. Berdoa dulu, tegur ibunya. Untungnya, malam itu berlalu dengan tenang. Tidak ada lagi gangguan berarti yang membuat Nuri ketakutan. Beberapa hari kemudian, Nuri menjalani rutinitas di tempat kerja seperti biasa, akan tetapi setiap kali ia menata etalase kaca di depan, perasaannya selalu gelisah. Pernah, saat baru membuka toko, sudut matanya menangkap bayangan putih berdiri di ujung ruangan. Bayangan tersebut seperti sedang memperhatikan semua gerak-geriknya. Nuri langsung menjauh, hampir saja ia menjatuhkan botol yang ia pegang. Astagfirullah, apa itu tadi? Desisnya sambil menatap lagi ke sudut ruangan, tetapi bayangan itu sudah hilang.
Nuri, kenapa? Tanya Pak Ridwan dari belakang meja kasir. Tadi kayak ada orang yang berdiri di sana, Pak. Nuri menunjuk ke sudut ruangan. Pak Ridwan mengikuti arah telunjuknya. Wajahnya biasa saja. Tidak ada apa-apa. Kamu salah lihat kali. Nuri menggosok matanya beberapa kali. Masa iya sih? Pemilik toko itu tersenyum geli melihat tingkah Nuri. Menurutmu gimana? Kalau saya buka lowongan lagi, Nuri? Lowongan karyawan baru? Iya, kayaknya kamu mulai kelelahan deh. Di dalam hatinya, Nuri mengakui apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan memang benar. Sejak Eva sakit sampai sekarang, dia seorang diri melayani para pembeli. Kadang, dia juga merangkap sebagai kasir karena Pak Ridwan harus pergi keluar kota. Coba kamu ajak temanmu yang sedang butuh pekerjaannya, Nuri, kata Pak Ridwan sambil menunduk memandang handphonenya kembali. Semoga 2-3 hari ini kamu sudah dapat pengganti Eva ya. Baik Pak, sahut Nuri yang juga melanjutkan pekerjaannya lagi. Setelahnya, dia dan Pak Ridwan nyaris tidak bisa berbicara lagi karena pelanggan datang silih berganti tanpa henti. Nuri baru bisa beristirahat sebentar ketika jam makan siangnya tiba. Dia memasang tanda tutup lalu dengan lega mengusap keringat di dahinya. Capek ya? Tanya Pak Ridwan. Nuri tersenyum salah tingkah. Makanya cepat cari karyawan pengganti supaya kamu gak keteteran. Pak, gimana kalau kita pasang iklan aja Pak? Sebelum Pak Ridwan menjawab, handphone di saku Nuri berdering nyaring, buru-buru diambilnya, lalu ia tersenyum. Isti, ya, sudah lama mereka tidak berbicara. Isti dulunya juga bekerja di toko parfum sebelum akhirnya berhenti dan posisinya digantikan Eva. Nuri menjawab panggilan itu. Halo Is. Nuri, kamu sibuk? Baru aja istirahat. Kenapa? Kalau kamu sempat, aku ingin ketemu. Ada yang ingin aku bicarakan. Kamu bisa makan siang di luar nggak? Nuri berpikir sebentar, lalu segera menyetujui ajakan temannya itu. Seketika muncul niatnya untuk mengajak Isti kembali bekerja di toko parfum ini. Pak, saya izin makan siang di luar dulu ya. Ada teman yang mau ketemu. Oh ya, silakan. Jawab Pak Ridwan sambil mencatat stok parfum di buku kecil. Nuri buru-buru keluar dari toko setelah mendapat izin. Jalan menuju warung bakso itu tidak jauh, hanya 5 menit berjalan kaki sehingga ia tidak perlu menggunakan motor. Tidak lama kemudian, dia sudah sampai tujuan. Di salah satu meja terlihat seorang perempuan dengan rambut sebahu. Nuri mendekat. Aku kira belum datang. Perempuan itu menoleh dan tersenyum kecil. Aku udah datang dari tadi, terus udah pesan duluan. Kesukaan kamu masih sama kan? Masih dong. Nuri kemudian duduk di kursi di seberangnya. Ada apaan sih? Tumben ngajak ketemuan. Nur, aku mau bicara tentang Pak Ridwan, kata Isti pelan sambil mengamati sekeliling mereka yang ramai. Nuri memandangi wajah Isti yang tampak tegang. Perempuan itu bersandar pada kursinya seolah ada beban berat dari dadanya. Tapi dia tidak langsung berbicara karena tidak lama kemudian pemilik warung datang membawakan pesanan mereka lengkap dengan minuman. Makan dulu deh, nanti aja aku ceritain, kata Isti sambil berusaha memaksakan. Tega banget, bisa-bisanya kayak gitu bikin aku penasaran aja. Nuri mencondongkan punggungnya lalu bertanya, kamu mau kerja di sana lagi nggak? Kebetulan Pak Ridwan lagi nyari karyawan baru. Isti ternyak. Ngaco kamu, dibayar 2 kali lipat pun aku nggak mau. Mata Nuri berkedip kebingungan. Apa? Pak Ridwan kan baik, istrinya juga baik. Isti menarik tangan Nuri dan bertanya, apa maksudmu sama istrinya Pak Ridwan? Loh, memangnya ada apa sama Bu Emi? Kenapa reaksi kamu kayak gitu? Enggak, kenapa? Tadi kamu bilang dia baik. Oh itu, sahut Nuri sambil berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman Isti. Ya menurutku dia memang baik kok. Setiap kali ketemu dia selalu menyapa dengan ramah, gak pernah marah-marah tuh. Hanya itu
Ya memangnya apa lagi? Dahi Nuri berkerut heran. Kebaikan Bu Emi. Bibir Nuri mengerucut jengkel. Ya dulu sih dia sering bawain makan siang untuk Eva. Sayang aku gak kebagian karena lagi gak masuk. Cuma untuk Eva kan? Bagaimana sama kamu? Ih, kenapa sih Is? Jawab aja dulu. Gak pernah. Selalu Eva yang dapat nasib baik. Katanya dia juga diberi uang bonus karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bu Emi. Syukur kalau begitu, kata Isti sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Nggak paham ah. Nuri mengambil sendok dan garpu lalu menusuk baksonya agak kuat. Dia memang sedang jengkel pada temannya yang sedang serba misterius itu. Dilampiaskannya perasaan gusar itu dengan menuangkan sambal agak banyak. Isti pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia makan dengan cepat, mengimbangi kecepatan Nuri. Tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya mereka selesai makan, Isti meraih tisu lalu berkata, kalau saran aku, sebaiknya kamu berhenti aja kerja di toko Pak Ridwan. Mata Nuri membelalak kaget. Kenapa sih Is? Tingkah kamu hari ini aneh banget deh. Tadi nanyain Bu Emi, sekarang nyuruh aku berhenti kerja. Sebenarnya ada apa? Karena aku khawatir terjadi sesuatu sama kamu. Khawatir apa? Takut aku jadi korban pesugihannya Pak Ridwan. Tembak Nuri langsung. Wajah Isti langsung menegang. Kamu udah tahu? Hah? Kamu udah tahu? Apa tadi asal sebut aja? Nuri agak linglung karena Isti bertanya seperti itu. Maksud kamu Pak Ridwan itu emang pakai pesugihan? Isti melemparkan gulungan tisu ke wajah Nuri sambil mengeluh. Jadi tadi kamu asal nebak aja ya? Nuri mengomel tak karuan, tapi sedetik kemudian dia tersadar ada yang salah. Jadi benar, Pak Ridwan pakai pesugihan? Bukan Pak Ridwan, tapi istrinya. Isti mengambil selembar tisu, lalu merobeknya kecil-kecil. Kalau dipikir-pikir, rasanya nggak mungkin deh kalau Pak Ridwan tidak tahu. Jadi Pak Ridwan tahu kalau Bu Emi melakukan pesugihan. Isti menyilangkan jari ke bibir agar Nuri tidak keras-keras. Jangan sampai kedengeran orang. Nuri berbisik. Kamu tahu dari mana kalau Bu Emi pakai pesugihan? Dari omku. Om kamu dukun. Wajah Isti tampak kemerahan mendengar pertanyaan Nuri, tapi ia tidak bisa membantah. Kamu gak penasaran? Kenapa waktu itu aku mutusin berhenti kerja? Nuri agak geram karena Isti tidak langsung menjawab pertanyaannya, tapi ia segera mengangguk. Ya penasaran sih. Tapi waktu itu kan kamu alasannya dapat pekerjaan baru. Aku bohong. Isti seperti tidak bersalah meski baru saja mengaku ia sudah berbohong. Waktu itu aku dipaksa ibuku berhenti karena takut terjadi hal yang bukan-bukan. Dipandanginya Nuri yang terlihat sebal. Beberapa bulan sebelum aku berhenti, Bu Emi sempat datang ke rumah salah satu kerabat jauhku namanya Om Rudi. Nuri mengerutkan dahi. Siapa dia? Dia itu saudaranya istri adik ibuku, dan aku biasa manggil dia Om Rudi. Isti berhenti sejenak lalu menatap langsung ke mata Nuri, memastikan bahwa temannya itu memahami maksudnya. Dia itu dikenal punya kemampuan supranatural. Oh, Nuri manggut-manggut. Isti pun melanjutkan. Waktu itu aku yang bukain pintu untuk Bu Emi karena di rumah Om Rudi memang sedang ada acara keluarga. Bu Emi kesananya sendirian. Iya sendirian. Dia datang saat kami sedang berkumpul, jadi Om Rudi mengajaknya masuk ke ruangan khusus. Dia meremas jarinya dengan gelisah. Awal aku gak ngerti apa urusannya sama Om Rudi. Aku kira dia datang karena ingin berobat. Apalagi kamu tahu kalau Bu Emi belum juga punya anak setelah 10 tahun menikah. Kalau dia datang untuk minta tolong supaya segera punya anak, apa yang membuat kamu curiga dia pakai pesugihan? Dia itu datang karena udah waktunya menyerahkan tumbal baru. Tumbal? Nuri mencondongkan tubuh. Nanti dulu. Jangan-jangan maksud kamu itu Eva meninggal karena jadi tumbal Bu Emi? Ya, memang begitu kenyataannya. Tapi waktu dia datang itu, Bu Emi masih belum menentukan siapa tumbal yang tepat. Pilihannya adalah aku, kamu, atau Eva. Hah, aku juga mau dijadiin tumbal. Benar. Bu Emi sudah mengincar salah satu dari kita untuk dijadikan tumbal. Ih, gila banget sih. Ya, memang gila. Apa salah kita? Kenapa dia sampai setega itu? Isti tersenyum sinis. Apalagi, jelas karena uang.
Dia pun berkata lagi. Om Rudi sempat marah besar ketika tahu aku menguping pembicaraan mereka. Kedua sudut bibir Nuri berkedut mendengar suara penjelasan Isti. Dia tahu temannya itu memang suka menguping pembicaraan orang lain. Isti kemudian bercerita lagi kalau Bu Emi ternyata sudah lama menjalankan praktek pesugihan ini. Namun, dia melakukan semua itu dengan bulus sehingga tidak ada seorang pun yang curiga. Dulunya, Bu Emi adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Kehidupannya sangat keras karena tidak ada keluarga yang mau mengadopsi perempuan kecil dengan bekas luka di wajah. Setelah lulus SMA dan harus keluar dari panti asuhan, Bu Emi muda bekerja sebagai asisten rumah tangga di ibu kota kabupaten. Majikannya cukup kaya dan memiliki anak tunggal berwajah tampan bernama Ridwan. Bu Emi muda yang jatuh cinta pada anak majikannya itu menggunakan segala cara untuk mendapatkan hati Ridwan. Akan tetapi, semua usaha Emi muda berakhir sia-sia sehingga dia putus asa. Sampai akhirnya salah satu kenalannya menyebutkan nama Om Rudi. Dan berkat bantuan Om Rudi lah Emi muda berhasil membuat Ridwan tergila-gila padanya lalu menikahinya. Mereka kawin lari karena kedua orang tua Ridwan tidak setuju pada pernikahan itu. Mereka memutuskan menumpang sementara di rumah tantenya Ridwan yang punya 2 orang anak gadis. Tantenya tidak keberatan menampung kedatangan mereka, bahkan sangat ramah pada Emi. Tapi sayang, setelah menikah, Emi ternyata masih harus bekerja keras karena Ridwan ternyata pemalas. Lelaki itu hanya mau bekerja di tempat bergengsi karena terbiasa hidup enak. Lagi-lagi, Emi mengandalkan Om Rudi. Dia datang pada lelaki yang dikenal sebagai praktisi kondang itu dan meminta bantuan agar hidupnya jadi lebih nyaman. Om Rudi menawarkan ritual pesugihan dan Emi segera menyambutnya. Dia semakin senang ketika Om Rudi berkata dia hanya perlu menumbalkan para gadis perawan walau tidak punya hubungan darah. Pesugihan apa sih, Is? Setelah Nuri memotong cerita Isti. Kata Om Rudi, ini itu sebenarnya bukan pesugihan seperti yang biasa kita tonton di film-film horor. Dia itu hanya perlu memberikan tumbal setiap 3 tahun sekali. Ya, tumbal pertama Emi adalah sepupu dari Ridwan, anak tantenya yang sudah berbaik hati menampung mereka. Sepupu Ridwan itu meninggal setelah sakit-sakitan selama beberapa waktu. Setelah dia meninggal, semua urusan Emi mendadak lancar. Dia berhasil membangun beberapa toko dan menyewakannya dengan nilai cukup besar. Ridwan kini bisa bersantai bekerja di salah satu toko yang memang disiapkan oleh Emi. Isti meraih tangan Nuri dan berkata, sebenarnya Om Rudi melarangku untuk menceritakan rahasia Bu Emi pada orang lain. Dia hanya menyuruhku agar segera berhenti dari toko Pak Ridwan agar tidak jadi sasaran kemarahan siluman kera yang dipuja Bu Emi. Ibu yang juga mendengar cerita dari Om Rudi akhirnya menyuruhku berhenti. Bahkan ibu mengirimku keluar kota selama beberapa bulan sampai terdengar kabar Eva meninggal. Baru setelahnya aku diizinkan pulang. Maaf ya Nur, seharusnya waktu itu aku langsung cerita sama kamu, tapi jujur aku sendiri juga ketakutan. Nuri memandang Isti dengan sorot mata penuh kesedihan. Terlihat jelas dia memang tulus meminta maaf. Sementara Nuri sendiri tidak langsung menjawab. Ada perasaan kecewa karena Isti tak berkata apa-apa padanya saat memutuskan berhenti di toko parfum milik Pak Ridwan. Jiwa Nuri hampir saja menjadi tumbal pesugihan untuk Bu Emi, tapi ya udahlah Is, gak usah terlalu dipikirin lagi, kata Nuri setelah terdiam cukup lama. Jadi menurutmu yang sebaiknya aku lakukan apa? Seperti berhenti kerja dari sana. Bu Emi itu memang hanya memberikan tumbal 3 tahun sekali. Tapi menurutku sebaiknya kamu segera berhenti. Bahaya kalau terus kerja di sana. Kita gak bisa nebak apa isi hati orang-orang serakah macam itu. Nuri mengangguk sepakat. Sepertinya dia memang lebih baik berhenti dari toko Pak Ridwan.
Mereka masih mengobrol sebentar lagi. Sebelum Isti akhirnya membayar semua makanan mereka, dia melambaikan tangan pada Nuri ketika berpisah di depan warung. Hati-hati, seru Nuri saat Isti mengendarai motornya dengan kecepatan agak tinggi. Jangan ngebut. Brak! Motor Isti terlanjur menabrak trotoar akibat kehilangan kendali. Tubuh perempuan muda itu terpelanting ke jalan raya persis di depan mobil yang sedang melaju. Isti, hanya itu yang bisa Nuri katakan ketika melihat teman yang sekarat, sementara sudut matanya melihat binatang seperti monyet dengan ukuran menyerupai manusia sedang menjelati darah yang merembas dari luka di kepala Isti. Di kepalanya kembali menggema suara Isti. Om Rudi melarangku menceritakan ini pada orang lain karena takut siluman keren dipuja Bu Emi marah lalu mencelakaiku. Selesai. Oh, luar biasa. Asli keren banget di sini. Plot twist ya, plot twist banget. Dan oke, kita semua jelas dong. Di awal juga saya bilang sudah ada clue kata pesugihan. Tinggal kita nebak nih siapa pelaku pesugihannya. Yang mana ternyata pesugihan ini dilakukan oleh istri dari bos toko parfum tempat Nuri bekerja, yaitu Bu Emi. Dan Eva yang meninggal itu adalah korban atau tumbal pesugihan yang mana ini dilakukan selama 3 tahun sekali harus memberikan tumbal. Oke, mungkin juga sebagian teman-teman sudah ada yang memprediksi itu. Saya juga sama. Tapi yang paling nggak nyangka di endingnya Isti. Nah, Isti ini kebetulan adalah saudara jauh dari dukun yang dipakai sama Bu Emi untuk melakukan ritual pesugihan. Akhirnya Isti keluar, tapi dia nggak boleh cerita-cerita. Udah dipesenin sama Om Rudi. Kamu jangan cerita ke orang lain ya, karena ini akan membahayakan jiwa kamu. Takut siluman kera, pujaannya si Bu Emi ini marah. Tapi mungkin karena didorong rasa pertemanan ya dengan Nuri, dan takut Nuri akan bernasib sama dengan Eva, di sini Isti akhirnya memberitahukan dan menyarankan agar Nuri keluar dari tempatnya bekerja. Dan di endingnya, ini benar-benar nggak nyangka, Isti akhirnya kecelakaan dan meninggal dunia. Di situ Nuri baru inget tuh pesan dari Om Rudi, jangan sampai bikin siluman kera marah, jangan cerita sama orang-orang. Ini yang dilanggar oleh Isti, teman-teman. Nah, ya yang pasti Nuri keluar aja udah dari situ, keluar dan gak usah ngomong-ngomong, udah keluar aja, cari aman aja, cari selamat aja ya Nuri ya. Luar biasa sekali kisahnya dari Syawara Senja yang selalu membuat wow di endingnya ya. Terima kasih Syawara. Dan mari kita ambil hikmah baik saja dalam kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur, dan tombol hype-nya boleh dong diklik juga ya, supaya ngebantu video ini viral. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.